Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tekanan zat padat. Yang pertama, ini adalah tekanan pada zat padat. Tekanan pada zat padat. Coba kalian perhatikan pada gambar ini. Saya memiliki dua plastisin, lalu saya berikan gaya yang sama ke bawah. Tapi yang membedakan adalah dua koin ini saya letakkan secara vertikal dan horizontal. Dari sini, tekanan yang paling besar didapatkan itu adalah koin yang saya letakkan secara vertikal atau berdiri. Berdasarkan percobaan itu, maka ada dua kesimpulan yang didapat. Yang pertama, semakin besar gaya, maka tekanan yang dihasilkan semakin besar pula. Semakin besar luas permukaan suatu benda, tekanan yang dihasilkan semakin kecil. Jadi, bila dibandingkan ini ada dua gambar A dan B, bila diberikan tekanan yang sama, maka luas permukaan yang paling besar adalah yang B, sehingga tekanan yang paling kecil itu ada pada gambar B. Berdasarkan percobaan tadi, ini didapatkan persamaan sebagai berikut. P sama dengan F per A. P itu merupakan tekanan. Satuannya adalah Pascal. Kamu boleh menyingkatnya dengan tulisan PA. Atau satuan yang lain adalah Newton per meter kuadrat. F itu merupakan gaya. Satuannya adalah Newton. Kamu boleh menulisnya N. A itu luas permukaan benda, satuannya adalah M kuadrat. Contoh soal, perhatikan 3 buah kotak peti yang berbentuk balok di samping. Semua peti bermasa 24 kg. Jika diketahui percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan peti mana yang memiliki tekanan paling kecil pada lantai. Pertama, kalian tulis dulu yang diketahui. M, A, dan A1, ini A besar 1 ini maksudnya luas alas peti 1. A besar 2, luas alas peti 2. A3 itu luas alas peti 3. Lalu, tulis yang ditanya. Yang ditanya adalah tekanan yang paling kecil. Jawab, ingat, semakin besar luas permukaan benda, maka tekanan semakin kecil. Jadi kita cari luas permukaan alas ini yang paling besar yang mana? Yang kita dapat adalah A3. Maka kita pakai nanti A-nya yang A3. Sebelumnya kita cari dulu F-nya. F didapat dari M kali A, 24 dikali 10 sama dengan 240 Newton. P sama dengan F per A. P sama dengan F per A3, karena kembali ke konsep ini, semakin besar luas permukaan benda, maka tekanan semakin kecil. Dari A1, A2, A3, yang paling besar luas permukaannya adalah A3. Lalu, kamu masukkan ke rumus ini, P sama dengan F per A3. F-nya 240 Newton dibagi A3-nya 12 meter kuadrat. P ketemu 20 Pascal. Kalau kamu masih ingin membuktikan lagi, silakan coba kamu hitung tekanan pada kotak 1 dan tekanan pada kotak 2. Kira-kira apakah tekanan pada kotak 1 dan kotak 2 lebih kecil daripada tekanan pada kotak 3? Tekanan hidrostatis. Kamu pasti pernah melakukan penyelaman atau berenang di dalam kolam renang dan menyelam. Nah, semakin dalam kamu berenang, maka kupingmu akan terasa sakit. Hal ini dikarenakan tekanan hidrostatis. Selain itu, ikan ini juga merasakan tekanan hidrostatis, tekanan yang diberikan air terhadap sebuah benda. Nah, faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis, yang pertama ada massa jenis zat cair. Yang kedua ada percepatan gravitasi. Yang ketiga adalah kedalaman benda di zat cair.
Berdasarkan hal tersebut, maka didapat sebuah persamaan atau rumus pH sama dengan rho GH. pH ini adalah tekanan hidrostatis ya. Tekanan hidrostatis satuannya adalah Pascal atau Newton per meter kuadrat. Rho ini adalah massa jenis zat cair. Satuannya kilogram per M pangkat 3. G ini adalah percepatan gravitasi. Satuannya adalah M per S kuadrat. H ini kedalaman benda atau M. Jadi, kedalaman dihitung dari permukaan air ke posisi benda. Contoh soal. Perhatikan gambar di samping. Jika diketahui massa jenis air itu 1000 kg per M pangkat 3 dan percepatan gravitasi bumi ini adalah 10 M per S kuadrat, tentukan ikan mana yang mendapatkan tekanan hidrostatis paling besar. Kalian lihat pada gambar. Pada gambar ini, kedalaman ikan A itu 2 cm, sedangkan kedalaman ikan B itu 6 cm. Nah, sekarang kita tulis dulu yang diketahui. Lalu, cari yang ditanya. Yang ditanya itu adalah tekanan ikan yang paling besar. Tekanan hidrostatis ikan yang paling besar. Jawab, kalian tulis dulu rumusnya pH sama dengan rho GH. Ingat, karena ini sebanding semua, berarti semakin besar nilai kedalamannya, maka semakin besar pula tekanan hidrostatis. Kalian lihat di sini, kedalaman ikan A sama kedalaman ikan B, maka nanti kedalamannya akan kita pakai yang ikan yang B. Lalu pH sama dengan rho GH ikan B. Kalian ganti rumus ini dengan yang diketahui, kalian masukkan, maka hasil akhirnya ketemu 600 Pascal. Hukum Pascal. Hukum Pascal ini berbunyi adalah tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Jadi, tekanan di titik 1 sini ini akan sama dengan tekanan di titik 2. Dengan syarat ini tekanan yang diberikan pada zat cair itu dalam ruang tertutup. Hukum Pascal ini diterapkan di dongkrak hidrolik atau di tempat mesin cuci mobil yang untuk mengangkat mobilnya itu, nah itu juga menggunakan prinsip hukum Pascal. Berdasarkan hal tersebut ya, tekanan di titik 1 sama dengan tekanan di titik 2. Maka didapat P1 sama dengan P2. Rumus tekanan tadi yang pertama adalah F per A, maka F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Keterangan di sini ya, P1 dan P2 itu tekanan. Bedanya tekanan di titik 1 dan tekanan di titik 2. Satuannya Pascal atau Newton per M kuadrat. F1 dan F2 itu gaya. Bedanya di sini gaya 1 dan gaya 2 yang di sini. Atau kadang gaya masukan dan gaya keluar. Satuannya gaya adalah Newton. A1 dan A2. A1 dan A2 ini luas penampang. Bedanya di sini A1 itu luas penampang 1, A2 ini adalah luas penampang 2. Satuannya M kuadrat. Contoh soal. Luas penampang dongkrak hidrolik itu adalah 0,04 M kuadrat dan 0,10 M kuadrat. Jika gaya masukan adalah 5 Newton, berapakah gaya keluaran maksimum dongkrak tersebut? Kalian tulis dahulu yang diketahui. A1, A2, ya ini A1, A2, dan gaya masukannya 5 Newton. Lalu yang ditanya adalah F2. Tulis rumusnya kembali. Setelah itu, yang diketahui masukkan ke dalam rumus. Maka akan mendapatkan seperti ini.
Setelah itu, silahkan kalian kalikan silang. 5 dikali 0,10 dan F2 dikalikan 0,04. Kalian lanjutkan. 5 kali 0,10 hasilnya 0,5 sama dengan F2 kali 0,04. Kembali lagi ke sini. Pindah ruas ya, kita kumpulkan yang ada nilainya. Maka nanti ketemu di sini. F2 sama dengan 0,5 per 0,04. F2 hasil akhirnya adalah 12,5, satuannya adalah Newton. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di grup WA. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.